Maliki menambahkan, kena ada ibu-ibu yang haid nifas tapi dia menjadi guru tahfiz, guru membaca Al-Qur'an. Gimana nih Pak Ustaz? Kalau saya jadi guru baca Quran, kalau saya tidak boleh baca Quran, lama saya apa? Nanti anak-anak nganggur nanti. Itu pertama. Yang kedua, saya belajar Quran menghafal. Kalau lama saya tak baca, hilang nanti hafalan. Maka di sini Bapak Ibu, mazhab Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa lagi masalah berikutnya? Apa hukum membaca bismillah bagi orang yang tidak bersuci? Nah, ini tadi kan kalau mengingkari tidak kafir, tapi kalau sekarang bagaimana? Kalau ada orang tidak bersih, tidak suci, haid, nifas, kemudian bagaimana dia hukumnya membaca bismillah? La khilafa bainal ulama fi anna al-basmalah min al-Qur'an. Itu yang pertama. Kata ulama, tidak ada beda pendapat ulama bahwa bismillah itu adalah bagian daripada ayat Quran yang terdapat dalam surah An-Naml. Itu sepakat ijma'. Maka kalau ada orang mengingkari dari surat Al-Fatihah, dari setiap surat, tidak kafir. Tapi kalau dia ingkari bahwa bismillah itu bukan bagian ayat di surat An-Naml ayat 30, kafir dia. Itu. Dia tidak kafir itu kalau seandainya di awal Al-Fatihah dengan awal setiap surat. Baik. Nah, kalau seandainya orang baca bismillah, ibu-ibu sedang haid itu baca bismillahirrahmanirrahim, mau masak. Nah, kita haid nih, mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, ngangkat sesuatu bismillah. Sepakat orang mengatakan bismillah itu adalah ayat, bagian ayat dari surah An-Naml. Sekarang kita baca Quran, padahal bagi orang yang haid haram membaca Al-Quran. Masih ingat ibu-ibu 7 yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas? Nah, apa yang diharamkan bagi haid dan nifas? Itu harus tahu ibu-ibu, karena haid ini adalah rutin. Hukumnya harus tahu. Pertama, tak boleh solat. Haram solat. Dosa kalau ibu-ibu solat sedang haid. Yang kedua, haram puasa. Itu haram juga hukumnya. Yang ketiga, haram tawaf. Maka tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Kemudian apalagi yang haram? Haram membaca Al-Quran. Yang keempat. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, haram membawa menyentuh mushaf, itu haram hukumnya. Jadi membaca Qurannya haram, menyentuh Qurannya haram. Itu dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Kemudian haram lagi masuk masjid. Sudah berapa itu? 6. Terakhir, haram berhubungan suami istri. 7 itu, ingat itu ibu. Haram hukumnya itu kalau seandainya seorang ibu sedang haid dan nifas. Sekarang haram membaca Quran, dia baca bismillah. Padahal bismillah sebagian ulama mengatakan itu bagian ayat dalam Al-Quran di dalam surat An-Naml. Bacanya bismillah. Maka bagaimana sikap ulama di sini? Jumhur ulama mengatakan haram dibaca oleh orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub. Maka ibu-ibu haram membaca bismillah kalau tujuan maksudnya adalah membaca Quran. Jadi kalau maksudnya saya membaca Quran, maka ibu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tergantung niat di sini. Innamal a'malu binniyat. Kalau maksud ibu atau bapak yang sedang junub membaca bismillah, maksudnya baca Quran, maka dosa dia. Maka jumhur ulama mengatakan haram biqasdi tilawah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda,
la yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Qur'an. Jangan sampai seorang yang junub dan seorang yang wanita yang haid membaca satu ayat pun daripada Al-Quran. Jadi di sini dilarang. Di sini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Umar bin Ali meriwayatkan, dia katanya bukan haram tetapi makruh. Berarti ada pendapat mengatakan makruh kalau maksudnya membaca Al-Quran. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Salamah dari Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjibuhu wa rubbama qala la yahjibu al-Quran syai'un laysa al-janabah. Jadi ada pula pendapat mengatakan yang diriwayatkan dari Ali ini masalah membaca bismillah. Maka apa kata beliau bahwa Rasulullah SAW tidak terhalang sedikit pun daripada membaca Al-Quran kecuali yang menghalangnya junub. Berarti yang lain haid dan nifas boleh katanya. Ini pendapat dari Ali. Kemudian dari Ibnu Umar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqra al-haid wal junub syai'an min al-Quran. Bahwa Rasulullah SAW bersabda orang yang haid, orang yang nifas dan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ini pendapat-pendapat dan itu diriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata jumhur ulama, apabila seorang yang haid, nifas dan junub membaca bismillah maksudnya adalah untuk memulai segala perkaranya dengan menyebut dan minta tolong kepada Allah untuk mengambil berkah. Rasulullah mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah terputus dari maka dia baca bismillah untuk mendapatkan berkah dari semua pekerjaannya. Maka kalau ini maksudnya, mereka mengatakan fala ba'sa, maka itu tidak masalah. Ada Bapak Ibu sekalian di antara ini mazhab ini Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jadi mereka mengatakan tidak boleh haid dan orang yang nifas membaca Al-Quran. Sedangkan ada mazhab yang agak ringan dalam masalah ini. Ini siapa itu mazhabnya? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak terhalang haid, orang yang haid dan orang nifas membaca Al-Quran. Tapi juga bilang begini, dia menambah saja. Bukan maksudnya ibadah, tapi kalau maksudnya ibadah tak boleh. Tetap mereka mengatakan jumhur ulama tak boleh membaca Quran dengan ulama yang empat. Cuma kalau ulama jumhur mengatakan kalau maksudnya untuk mendapatkan berkah tak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Maliki menambahkan kena ada ibu-ibu yang haid nifas tapi dia menjadi guru tahfiz, guru membaca Al-Quran. Gimana nih Pak Ustaz? Kalau saya jadi guru baca Quran, kalau saya tidak boleh baca Quran, lama saya apa? Nanti anak-anak nganggur nanti. Itu pertama. Yang kedua, saya belajar Quran menghafal. Kalau lama saya tak baca, hilang nanti hafalan. Maka di sini Bapak Ibu, mazhab Maliki mengatakan boleh wanita haid dan nifas membaca Al-Quran dengan maksud belajar dan mengajar. Maka termasuk dari sini untuk mengulang hafalan. Saya lihat ulama-ulama sekarang, itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi patokan fatwa-fatwa ulama sekarang. Selama wanita yang haid itu maksud membaca Al-Qurannya untuk belajar atau untuk mengajar,
mengajar, atau untuk mempertahankan hafalan, maka mereka mengatakan kalau itu maksudnya tidak ada masalah. Dan kalau jumhur tadi tidak boleh sama sekali, kecuali bismillah dan doa-doa dalam Quran, tapi maksudnya bukan baca Quran, tapi untuk doa. Kan ada Rabbana atina, itu kan ayat Quran itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu ayat Al-Quran. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Berdoa kita untuk anak, Rabbi habli, itu kan ayat Quran semua itu. Kalau dibaca sebagai ayat tidak boleh, tapi kalau dibaca sebagai doa tidak ada masalah. Nah, kemudian ditambahkan oleh Maliki dengan maksud belajar, mengajar, dan mempertahankan hafalan. Kenapa katanya? Karena masalah haid ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, karena itu di luar kemampuan manusia. Di satu sisi kita harus mengajar dan belajar Al-Quran, di satu sisi ini adalah sesuatu yang dilarang. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, tapi dikecualikan oleh dia junub. Kalau junub tak boleh sama sekali. Masalahnya apa? Haid nifas ini lama masanya. Maka mudaratnya kalau dia tak baca Quran ataupun tak mengajarkan, nanti bisa bodoh orang nanti. Yang kedua, kalau masalah junub itu bisa dia cepat-cepat hilangkan junub, karena dia bisa mandi cepat hilangkan junub. Maka kalau bagi junub jadi di sini Bapak Ibu sekalian, apalagi di antara mereka mengatakan bismillah itu adalah zikir. Maka kalau dia baca bismillah, dia sedang haid dan sedang nifas, dibacanya sebagai zikir, maka dia tidak ada masalah. Salah satunya adalah dalilnya hadis dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu tak pernah putus berzikir dalam setiap waktunya. Padahal Rasulullah sering junub. Maka junub pun dia berzikir. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau hanya maksudnya adalah untuk berzikir, untuk berdoa, kemudian untuk masuk oleh Maliki untuk belajar, untuk mengajar, mempertahankan hafalan, maka baca Quran bagi haid dan juga orang yang nifas tak masalah. Sekira Bapak Ibu sekalian, kita nanti masuk masalah apa hukum membaca bismillah dalam solat, yaitu dalam surat Al-Fatihah dan surat yang lain. InsyaAllah kita Kamis yang akan